Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 2 ayat 1 sampai 11. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemudian kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 42 sampai 46. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga."
Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengikis kemunafikan. Ada orang yang aktif hidup menggereja. Ia juga sering ikut mencari dana untuk pembangunan gedung gereja dan berbagai kegiatan gerejawi lainnya. Kemudian diketahui bahwa ia ternyata menggunakan sebagian dana yang diperolehnya itu untuk kepentingannya sendiri. Perilaku seperti itu bisa disebut bermuka dua atau munafik. Yang berlaku munafik bukan hanya orang itu. Ada banyak orang yang perilakunya munafik. Ada tindakan munafik yang dilakukan secara perorangan, dan ada juga yang dilakukan secara bersama orang-orang lain. Saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus dengan terang-terangan mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka berlaku munafik. Mereka mematuhi hukum-hukum atau peraturan keagamaan, tetapi mereka melakukannya dengan maksud supaya dianggap sebagai orang beriman yang baik dan dihormati di tengah masyarakat. Di samping itu, mereka juga mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Perilaku munafik tidak selalu lahir dari niat jahat, misalnya niat untuk menipu orang lain dan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Tidak selalu demikian. Tindakan munafik seringkali lahir dari keinginan untuk dianggap baik dan dihargai oleh orang lain. Hanya saja, kadang-kadang orang tergoda untuk memenuhi keinginan itu dengan kepura-puraan. Orang berpura-pura baik di hadapan orang lain. Awalnya, itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, perilaku bermuka dua itu mengalir begitu saja dan kurang disadari. Perilaku munafik hanya bisa dilakukan di hadapan orang lain, dan itu pun pada akhirnya akan ketahuan juga. Di hadapan Tuhan, kita tidak bisa bermuka dua. Kalau kita jujur, sebenarnya kita pun kadang juga bermuka dua atau berlaku munafik. Melalui bacaan Injil pada hari ini, kita diingatkan agar selalu waspada terhadap bahaya kemunafikan. Kata Rasul Petrus, "Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah." Semoga demikian. Amin.